الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم وصدق حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Abdul Aziz beserta keluarga besar beliau, yang pada malam hari ini kita diundang oleh Sahibul Bait untuk ikut mendoakan beliau punya putra yang baru saja dikhitan, namanya Zidan Muhammad Ahmad Zidan Syahid Zidan Zaini Zidan Zaini Zidan Ahmad Zaidan Zahid. Ya. Siapa namanya? Ahmad Zaidan Zahid. Ahmad Zaidan Zaid. Ahmad Zaidan Zaid. Keren Zidan Zidan. Tapi Zidan Zidan dalam bahasa Arab bukan sih Zaidan. Dalam bahasa ini itu Zidan. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya Zaidan. Kalau dalam Quran bahasa Arab itu Zaidan. Zidan itu sebenarnya Zaidan. Zaidan. Mudah-mudahan kita doakan putra beliau yang baru saja udah hitam tuh. Oh, sudah waras, sudah dihitan. Nggak, biasanya maulidnya malam, biasanya kalau dihitan gitu. Takutnya salah ngomongnya. Udah dihitan ya. Sudah dihitan yang sudah dihitan. Mudah-mudahan kita doakan putra beliau ini menjadi anak yang soleh, yang berguna bagi bangsa dan juga agama, dan juga taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga ini juga kita dihadiri oleh para guru-guru kita, Ustaz. Di sini ada Ustaz Nuryadi Syam, kemudian ada Ustaz Muhammad Yunus, ada Ustaz Asmawi, dan juga ada Ustaz Haji Obur Burhanuddin, ada Ustaz Nur Ali, dan juga ada orang tua kita di sini, ada Mang Haji Naim, dan juga para tamu undangan yang ada PRT, mohon maaf nggak sebut kali nggak ada PRT, RW-nya ada nggak PRW-nya nih? Yang semuanya alhamdulillah diundang oleh Sahibul Bait dalam rangka kita sama tadi ikut mendoakan beliau. Beliau pertama, keluarga beliau, dan juga anaknya yang baru saja dikitan. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh yang berguna bagi bangsa agama. Dan juga kita diundang selain doakan juga diundang untuk Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita dengarkan kisah Maulid dibacakan dari sejak Nabi lahir sampai kemudian wafat, dikisahkan oleh adik-adik kita. Mudah-mudahan itu nanti bukan kita dengar suara hadrohnya doang, tapi juga maknanya paham. Khawatirnya saya kita dengar hadrohnya doang, tapi maknanya nggak paham. Jadi tiap tahun kita dibacakan Maulid nggak ada perubahan buat kita. Itu yang kita sayangkan. Mudah-mudahan kita bisa memahami itu. Dan Qissatul Maulid itu isinya hati-hati Wak, hati-hati, udah tutup aja ya. Jadi kita diundang dua acara sekaligus pada malam hari ini. Satu, kita syukuran setelah kita. Kedua, kita diundang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bulan Maulid sudah lewat jauh ya, sekarang sudah masuk di Jumadil Akhir ya, kita lagi Rajab ya, Rajab, Syaban, puasa, kita lagi. Tapi kita tetap saja Maulid itu kita laksanakan, kita rayakan. Kenapa begitu? Karena Maulid nggak boleh hilang dalam diri kita. Jadi walaupun sudah Jumadil Akhir, tetap kita Maulid. Nggak boleh Maulid itu hilang dalam diri kita. Maulid tetap ada dalam diri kita. Maka bukan kita bergantung kepada bacaan-bacaan Maulid, bacaan itu cuma bacaan.
dikarang oleh manusia. Kita nggak boleh tergantung dengan itu. Tapi maulid, hakikat maulid itu ada dalam diri kita. Tidak boleh hilang. Karena kalau kita maulid hilang, berarti kita menafikan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebetulnya. Makanya ketika maulid tadi dibacakan, kemudian kisah lahirnya, kemudian akhlaknya luar biasa, kemudian juga kondisi masyarakat Arab tadi diceritakan, kemudian itu membangkitkan gairah kita untuk senantiasa membangkitkan tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap muslim itu ketika ditanya pasti menginginkan anak yang soleh. Ini kalau saya tanya semuanya ini Bapak pasti kepengen punya anak yang soleh. Walaupun bapaknya nggak sholat, tapi gue tanya, oh nggak mau anak soleh. Walaupun bapaknya mungkin pencuri, pencoleng, atau mungkin bapaknya penjahat, tapi kalau ditanya nggak kepengen dia punya anak yang meniru perilaku bapaknya. Setiap muslim kalau ditanya pasti ingin mendapatkan anak yang soleh. Anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terkadang ketika kita menginginkan anak yang soleh, perilaku kita sebagai orang tua tidak mencerminkan itu. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu bukan simsalabim seperti orang sulap. Ya, nggak begitu. Ada proses yang perlu kita lakukan. Nah, di antara yang kita lakukan itu adalah, di antaranya adalah yang malam hari ini kita diundang. Apa itu adalah syukuran ketika anak dihitan. Karena itu maka salah satu di antara hikmah khitan itu adalah proses untuk membentuk anak yang soleh. Jadi proses anak yang soleh itu dibentuk pertama kali itu adalah, yang pertama adalah kita hitan anak kita. Karena itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena khitan itu yang pertama sejarahnya itu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Umur berapa dia dihitan, Pak? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa? Umur berapa tahun? Dalam riwayat Imam Bukhari itu katakan tamanina, 80 tahun. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berdoa kan pengen mendapatkan anak yang Rabbi habli minas sholihin. Nah, beliau itu dihitan dalam sejarahnya itu dalam Sahih Bukhari itu disebutkan sananina sana. Umurnya itu 80 tahun. Kalau kita bayangkan sekarang, kalau kita bayangkan di masa itu mungkin belum ada alat seperti sekarang ini, belum ada apa itu namanya yang buat bal itu, nanti kita apa itu bius belum ada. Kemudian apa lagi kalau ada lagi? Bengkong ada. Umur 50 tahun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan. Karena itu maka ayatnya di antara ujian Nabi Ibrahim itu adalah tadi yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, dalam tafsir disebutkan wa idzibtala Ibrahim rabbahu bi kalimati. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimat dengan beberapa kalimat. Di antara ujiannya disebutkan dalam tafsir adalah kita pada umur 80 untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ingin membentuk anak yang soleh itu bukan simsalabim, tapi proses yang begitu panjang. Dimulai dari pertama ketika kita memilih calon suami dan calon istri kita. Itu yang pertama. Dimulai dari itu. Kemudian setelah kita pilih calon suami dan istri kita, kemudian kita juga dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih makan dan minuman yang kita masukkan dalam tubuh kita. Karena nanti makan minum yang kita makan itu akan menjadi nutfah. Jadi kalau kita lihat proses penciptaan manusia kan diciptakan dari sulala, intin.
saripati tanaman. Saripati tanaman yang kita makan, makanan yang kita makan itu diproses oleh perut kita yang ada di lambung kita ini, dipisah-pisah. Ada yang menjadi udara, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi nutfah. Nutfah itu calon anak. Ada yang menjadi kotoran, yang punya tempatnya masing-masing itu keluarga. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh, maka makanan yang kita makan juga perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena yang kita makan akan membentuk menjadi nutfah yang itu akan menjadi cikal bakal anak kita. Min sulalat min tin, dari saripati makanan yang kita makan disaring sebagian kecil yang menjadi nutfah yang itu akan menjadi cikal bakal anak kita. Ketika nutfahnya itu nanti berasal dari makanan-makanan yang banyak haramnya, maka akan berpengaruh kepada perilaku anak kita dan juga diri kita. Mana ayatnya? Nanti kita dibaca di dalam surah Al-Mutaffifin. Idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal qana ala qulubihim ma kanu dia pilih makanu yaksibun. Idza tusla, apabila dibacakan, ini cerita tentang ketika Rasulullah dakwah di kota Mekah. Idza tusla ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat kami. Orang-orang kafir mengatakan asatirul awwalin. Al-Qur'an itu dianggap sebagai asatir, sebagai dongeng, cerita yang dikumpulkan oleh Muhammad, bukan wahyu Al-Qur'an. Jadi mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan Muhammad itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itu legenda, cerita, dongeng yang dikumpulkan oleh Muhammad. Jangan pernah kalian percaya itu. Itu kata orang kafir. Perkataan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla, nggak betul ucapan itu. Bal rana ala qulubihim. Mereka mengatakan itu karena ada ron, ada penutup di dalam hatinya. Ada penutup untuk melihat kebenaran bahwa Al-Quran itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, ketutup dalam dirinya, sehingga Al-Quran dibacakan di hadapannya, dia mengatakan bahwa ini bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah dongeng, cerita masa lalu yang dikumpulkan oleh Muhammad. Pertanyaan kita, mengapa mereka bisa mengatakan seperti itu dalam Al-Quran? Walrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebabnya adalah apa yang mereka usahakan, yaksibun, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan haram yang masuk ke dalam tubuhnya, minuman-minuman yang haram masuk dalam tubuhnya, itu menyebabkan nuraninya tertutup, tidak lagi bisa melihat kebenaran. Jadi anak soleh itu dibentuk bukan hanya bin salabim dari diri kita, perilaku kita, makanan kita. Karena kejernihan rohani kita itu nanti akan dipengaruhi dari makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Itu akan menutup kejernihan rohani kita. Sehingga Al-Quran dibacakan di hadapannya, dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah, tetapi Al-Quran itu adalah dongeng asatir, dongeng-dongeng belaka. Apa sebabnya? Sebabnya yang mereka makan, yang mereka minum itu menutup kejernihan rohaninya. Dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin banyak menutup kejernihan rohaninya untuk melihat kebenaran. Sampai pun Al-Quran dibacakan di hadapannya, dia akan mengatakan begitu bukan Al-Quran. Mampu bertahan dengan begitu macam godaan. Kita ajarkan yang pertama adalah dialirkan darahnya melalui sunnah. Karena orang tua, Pak, orang tua ini kan sebagai orang tua ini, ketika melihat anak itu disunat di kita, luar biasa ini perdebatan hati kita. Saya anak saya umur 3 tahun di kita, umur 3 tahun dan minta sunat. Begitu mau pas anak itu mau disunat masuk ke sunat itu kita yang nangis. Kita yang luar biasa gitu, nggak tahan kita. Kita kalau lihat anak kita saja pulang ke rumah habis main bola kemudian berdarah kakinya, kita udah sebut ada apa raja, ada luar biasa kata-kata itu, nangis luar biasa. Dan sekarang kita mau melihat anak kita dihitan, diambil sebagian dari bagian tubuhnya, kemudian dialirkan darahnya.
Ini ada hikmahnya mengajarkan kepada anak kita agar anak kita bahwasanya hidup ini penuh dengan perjuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya dalam Riyadhus Shalihin, Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zakratid dunya wa zinatiha. Di antara yang paling aku takutkan kepada umatku setelahku adalah ma yuftahu alaikum, apa yang akan Allah berikan, yang Allah akan buka untuk kalian. Apa itu? Min zahratid dunya wa zinatiha, dari kemolekan keindahan dunia dan perhiasannya. Itu yang Rasulullah takutkan. Anak-anak kita sekarang hidup di zaman yang luar biasa, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, kemajuan medsos yang luar biasa. Ini tantangan tersendiri untuk anak-anak kita, juga untuk kita orang tuanya. Maka saya dulu sering lewat sini ketika sekolah SD. Saya kaget begitu ada jalan di sini tuh. Bingung saya. Dulu bisa lewat situ, oh itu enggak, sekarang masih ada nggak jalanan? Oh saya ada. Kalau kita sekolah SD lewat belakang kemberannya, kemberan belakang itu. Tadi saya mau lewat situ, nanti sama teman-teman kita jalan kaki aja lagi itu. Tapi katanya yang motor aja ada jalan lewat di rumah Unus. Ada jalan kontrakan. Dulu masih nggak tahu sekarang masih ada kan kemberan itu. Sekian puluh tahun yang lalu tuh kayak gitu kan kitanya. Tapi sekarang luar biasa, perkembangan luar biasa. Maka ini menjadi tantangan tersendiri. Maka khitan itu mengajarkan kepada kita bahwasanya tantangan yang dihadapi anak kita itu berbeda dengan yang kita alami sekarang. Sekarang Pak, anak kita itu habis maghrib Pak. Habis maghrib itu acara TV luar biasa. Saya baru perhatiin kemarin. Begitu anak saya sedang habis maghrib TV, itu buat saya luar biasa ternyata acara habis maghrib itu. Acara anak-anak itu maghrib, kartu itu habis maghrib ada ternyata. Saya kaget betul. Oh ternyata penting. Lalu saya akhirnya, tapi sejak dulu saya memang menerapkan di keluarga itu, di tempat rumah saya itu, habis maghrib TV nggak boleh ada gitu. Pokoknya TV harus mati. Nah kemarin kebetulan saya lagi baru pulang itu lihat anak saya TV habis maghrib. Acara TV ada anak-anak. TV-nya itu acaranya. Anak-anak nggak bisa keluar kemana-mana itu di depan TV dengan ikat. Sekarang anak kita kayak gitu. Belum lagi apa? HP, game di HP itu luar biasa. Sekarang anak-anak kita itu kalau ditanya, saya baru untuk kemarin kaget juga. Ada nama game yang saya nggak paham itu. Anak itu udah nyebut nama game itu. Kalau saya belum tahunya dari mana? Dari teman-teman sekolah, anak kelas 2 SD. Game-nya udah macam-macam itu. Bisa game online katanya. Saya belum pernah itu. Game online itu katanya, terangnya itu saya, game online itu Pak, katanya, itu mainnya kita sama teman-teman bareng satu kelompok. Saya ada 3 orang itu, anak kelas 2 SD sudah bisa. Coba bayangkan, anak-anak kita. Karena itu maka ketika anak kita hitam itu hikmahnya adalah mengajarkan. Untuk apa? Agar dia bisa bertahan untuk menghadapi kehidupan yang luar biasa. Tantangan yang luar biasa yang nanti itu akan berpengaruh kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia akan berpengaruh kepada kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berpengaruh kepada kecintaannya kepada Al-Qur'an. Akan semakin lama semakin bergeser. Disebabkan apa? Ma yuftahu alaikum Rasulullah. Apa yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah buka, yang Allah karuniakan kepada kalian, zuhratid dunya wa zinatah, keindahan dunia dan kemolekannya. Apa itu keindahan dunia? Allah Subhanahu wa taala diberikan akal pikiran kepada manusia. Dibuka akalnya, menemukan alat yang disebut sekarang HP itu. Dibuka HP itu luar biasa. Diisi dengan berbagai macam program dan itu menyenangkan diri kita dan anak kita. Dan akan berpengaruh semakin ke pinggir sehingga lupa dengan Al-Qur'an, lupa dengan Rasulullah luar biasa. Nah, karena itu maka khitan, jadi salah satu hikmah khitan itu adalah bagaimana kita mengajarkan anak kita agar dia bisa bertahan dalam menghadapi goncangan dunia. Yang ketiga, yang keempat, hikmah khitan itu yang keempat adalah bagaimana kita mengajarkan kepada kita, keluarga kita dan anak kita, bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengalahkan kepentingan pribadi kita, mengalahkan kepentingan pribadi kita. Tadi saya sampaikan, kita ketika kita melihat anak kita luka saja, kita luar biasa itu, merasakan luar biasa anak kita luka.
Sekarang kita menyerahkan anak kita untuk diambil sebagian dari bagian tubuhnya, mengucurkan darah. Maka ini adalah kalau kita pengennya kita nggak usah. Kepengennya kan nggak usah. Kepengennya kalau bisa diganti dengan lain. Tapi nggak bisa karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah datang seorang sahabat namanya Muslim, lain, ya dan Musaim. Dia datang bersama bapaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, Islam itu. Ya Rasulullah, saya masuk Islam sekarang. Oh begitu, iya Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kalau begitu, kalau kamu sudah masuk Islam maka hilangkan syiar-syiar kekufuran. Kemudian yang kedua, waqtatin. Hilangkan syiar-syiar kekufuran dalam dirimu, berarti nama juga berkaitan. Nah yang kedua Rasulullah, waqtatin. Segeralah berikan. Ini kedua. Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bisa melihat, ini ada pengalaman tuh. Ada orang sudah dewasa, sudah berumur sekitar 25 tahun. Kemudian dia ingin masuk agama Islam, jadi seorang mu'alaf. Dia turunan pengusaha dari Cikarang, punya toko luar biasa di Cikarang, elektronik. Kemudian dia ingin masuk Islam, ketemu dengan saya, ngobrol. Kemudian saya jelaskan tentang Islam. Nah, kemudian yang terakhir berkaitan dengan hitan. Saya tanya, apa sudah dihitan? Dia tanya, hitan itu apa? Ya, hitan itu apa? Oh, nggak paham dia. Sudah sunat. Oh, sunat itu apa? Dia nggak paham. Ternyata belum disunat. Belum disunat ternyata. Tapi pengen masuk Islam. Pertanyaan dia, Ustaz bisa nggak diganti di rumah ini? Bisa tidak diganti dengan yang lain? Coba ya kayak gitu. Saya bilang bukti keseriusan seseorang yang masuk Islam adalah tanya. Keseriusan dia masuk Islam. Tapi pertanyaan dia, boleh nggak diganti? Boleh kata saya. Tinggal satu mobil diganti. Kayak gitu juga. Karena ini adalah untuk menunjukkan apa ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan keinginan pribadi kita dengan ketundukan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Ibrahim 80 tahun dihitan, kemudian diikuti oleh anak-anaknya Nabi Ismail dan Ishak. Dihitan itu, diikuti. Namun yang kita lihat bagaimana korban Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dihitan 80 tahun. Ini untuk menunjukkan keinginan pribadi dengan ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hikmah dari hal itu adalah dari kesehatan. Ini dalam katanya kan dari sisi kesehatan. Karena nanti ada namanya dari sisi kesehatan itu pernah saya baca dari dokter ada kanker kulit yang disebabkan karena kulub itu bagian yang akan diambil dari bagian tubuh kita itu nanti yang akan mengandung itu yang ketika kita buang air tidak bersih kita ketika istinja, maka di situ akan mengandung banyak bakteri dan menyebabkan adanya kanker kulit. Maka diambil itu agar apa? Agar istinja kita bersih. Maka disebabkan dari sisi kesehatan itu juga sangat dianjurkan agar anak-anak kita disunat karena dari sisi kesehatan luar biasa. Nah itu adalah Nah dari itu maka hikmah hitan ini adalah bukan hanya mengajar kepada anak-anak kita, tapi juga mengajarkan orang tua kitanya sebagai orang tuanya. Bahwasanya ketika kita ingin mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka soleh itu berproses, bukan hanya bim salabim. Maka dicontohkan dengan orang tuanya dulu, orang tuanya nanti akan merembet kepada anaknya. Lingkungannya kita ciptakan, paling tidak lingkungan keluarga. Kalau tidak, maka kita jangan mengharapkan anak kita soleh, kita sendiri tidak. Itu kadang yang juga masalah. Karena itu maka doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin, itu dimulai dari dirinya. Rabbi habli minas shalihin, Allah berikan aku anak yang soleh. Nah, maka pada malam hari ini kita diajarkan oleh Sahibul Bait. Ketika kita hadir di sini, kemudian kita membaca Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tadi kita dibacakan zikir tahlil, kemudian kita ditampilkan juga anak yang kedekatan, menunjukkan apa? Agar kita paham betul bahwasanya kita harus tunduk kepada perintah Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan juga soleh.
Itu mungkin yang sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi hikmah dari khitan yang disyariatkan oleh agama kita ini luar biasa kepada kita. Ini menyangkut dalam diri kita, juga untuk menyangkut kepada anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita, kan zaman yang dihadapi oleh anak kita berbeda dengan zaman yang kita hadapi. Karena itu maka kita kuatkan keimanan anak-anak kita melalui pendidikan agama dan juga melalui pengajaran yang kita laksanakan di rumah, dan juga dengan kita ikutkan atau kita ajak dengan cara-cara yang dapat memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Thahibul Bait beserta keluarganya juga anak-anaknya jadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga anaknya menjadikan anak yang saleh dan juga salehah yang berguna bagi nusa, bangsa dan juga agama, dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah وعلى كل صالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.